Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Anda masih bersama kami, Smart Listeners, dan topik bukan healing tapi connecting masih menjadi pembahasan di kesempatan kali ini. Dan Anda yang bergabung bersama dengan kami, baik itu di radio terestrial maupun di streaming ataupun aplikasi Jux Music, boleh bergabung. Tasya undang di kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959. Silakan jika Anda ingin ikut berdiskusi begitu ya, bertanya ataupun berkomentar seputar topik di kesempatan pagi hari ini. Karena masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arvan Pradiansyah, kita akan membahas seputar hal ini. Oke Pak Arvan, ini sudah di sesi yang ketiga begitu ya. Ini makin mendalam ini kita ngomongin ya. Apakah, ya itu pertanyaan saya di sesi sebelumnya, apakah sebenarnya healing ini ya part of the process yang memang mau nggak mau harus kita hadapin, atau sebenarnya ini bisa loh di skip gitu ya, tanpa mungkin berlama-lama berlarut dalam masalah atau dalam kubangan fog atau kebuntuan begitu Pak Arvan, atau seperti apa? Terima kasih banyak Tasya. Sebelumnya kita harus garis bawahi dulu begini. Kita ini lagi ngomongin healing dalam pemahaman yang sebenarnya atau healing dalam pemahaman umum. Gitu ya. Karena kalau healing dalam pemahaman yang sebenarnya, kata-kata healing itu sendiri, itu benar. Healing itu artinya adalah penyembuhan. Dan sebetulnya kalau kita bicara connecting gitu ya, connecting itu adalah bagian dari healing. Jadi supaya kita bisa sembuh, kita kan harus mengobati luka. Kan kita luka, kita obati itu luka itu supaya kita sembuh. Nah, cara untuk mengobati luka itu adalah dengan connecting gitu. Kita harus terhubung gitu. Yang pertama tadi dengan diri kita. Nanti ada 3 lagi gitu ya. Tapi terhubung dengan diri kita itu adalah syarat pertama untuk mencapai healing. Nah, itu healing yang secara umum, ya, healing yang benar gitu ya, pemahaman yang benar mengenai healing. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks masyarakat kita, healing itu udah berbelok masalahnya, maknanya gitu. Gitu ya. Sehingga healing itu jadi tidak sesuai dengan kata healing itu sendiri. Healing itu sebetulnya digunakan sebagai dalam tanda petik pengganti kata-kata liburan atau bersenang-senang atau menjauhkan diri dari masalah gitu. Padahal itu salah sebenarnya, tapi apa boleh buat kan? Apa boleh buat, kita pakai saja pemahaman banyak orang mengenai healing. Yang tadi Tasya bilang tadi di awal talk show kita, healing itu ya ke gunung, ke pantai, belanja, nonton bioskop, main game gitu-gitu ya. Which is itu sebetulnya bukan healing. Itu namanya distracting sebenarnya. Tapi oke lah, kita pakai pemahaman umum ya mengenai pemahaman yang dipahami masyarakat banyak mengenai yang namanya healing. Jadi kalau dalam pemahaman ini, healing itu hanya menjauhkan diri sementara dari masalah. Menghibur diri. Itu kira-kira ya pemahamannya. Menghibur diri. Kemudian mungkin hanya relaksasi saja gitu. Melepaskan beban gitu. Itu namanya healing. Dan healing boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi kita harus sadar bahwa healing itu hanya akan memberikan kenyamanan sementara. Healing itu hanya akan meredakan rasa sakit. Meredakan rasa sakit itu kan bisa kita hanya makan apa? Misalnya obat penahan rasa sakit. Misalnya makan Ponstan misalnya gitu ya. Kalau kita makan Ponstan, nah itu analoginya healing. Makan Ponstan, atau saya menyebut merek nggak apa-apa ya. Misalnya makan Panadol misalnya gitu ya. Padahal saya lagi sakit gigi. Saya lagi sakit gigi, saya makan Panadol atau minum Ponstan gitu ya. Itu akan meredakan rasa sakit. Nah, itu yang namanya healing. Tapi ketika nanti rasa pengaruh obatnya itu sudah hilang, udah selesai, kembali lagi, wong sakitnya sakit gigi kok gitu. Nah, karena itu kalau sakitmu adalah sakit gigi, cara menyembuhkannya adalah pergi ke dokter gigi. Itulah yang namanya connecting gitu. Seperti itu Tasya. Jadi healing itu orang yang merasa bebanku berat sekali gitu. Aku pingin melepaskan beban gitu. Itu namanya healing. Aku pingin melepaskan beban, pingin melupakan ini semua gitu.
Itu namanya healing. Kalau connecting itu justru memahami beban ini apa. Aku ingin menyatukan diriku kembali gitu. Karena beban ini sesungguhnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepadaku. Ini maksudnya apa gitu. Itu. Healing itu meredakan rasa sakit, itu healing. Kalau connecting memahami sakitnya apa. Mengakui, iya aku sedang sakit gigi. Mengakui, oh ya aku kepingin sembuh, aku pergi ke dokter gigi. Gitu. I see. Berarti memang mengalihkan tapi tidak menyelesaikan sakitnya, tidak menyelesaikan permasalahannya, begitu ya Pak Arfan ya. Makanya Boleh-boleh saja, Mhm. tetapi asal Anda tahu bahwa itu bukan obatnya. Itu. hanya temporary, sementara, begitu ya. Betul. Betul. Oke, tadi Pak Arfan sempat memberikan spill kita sedikit begitu ya tentang apa aja sih yang kita butuhkan di dalam connecting ini. Yang pertama adalah connecting dengan diri sendiri begitu. Apa poin selanjutnya Pak Arfan? Ya, connecting yang pertama kan dengan diri sendiri ya. Jadi memahami apa yang sedang aku rasakan, apa yang sedang aku hindari. Nah, itu termasuk loh. Kayak saya misalnya ya dalam kondisi grieving. Ini kan sudah bulan ke-7 nih saya mengalami kondisi duka cita. Termasuk saya memahami gitu, apa yang sedang aku rasakan ya. Perasaan tiap hari itu bergejolak gitu, naik turun gitu. Kemudian apa yang aku hindari? Nah, itu juga penting tuh. Apa yang aku hindari? Seringkali saya menghindari tempat-tempat yang dulu sering saya kunjungi bersama istri saya gitu. Memahami itu gitu. Ya, oh iya ya. Kenapa saya menghindari itu? Akhirnya saya memberanikan diri. Oke, kalau kalau gitu saya datengin aja sekarang gitu. Karena kan mungkin salah satu cara pengobatannya seperti itu, datengin aja gitu. Tempat-tempat yang dulu dikunjungi bersama istri, sekarang saya datengin gitu. Tadinya saya hindari gitu. Menghindari itu adalah bagian dari healing. Tapi mendatangi itu adalah bagian dari connecting. Jadi connecting itu selalu datengin. Saya dulu suka pergi ke kafe ini sama istri saya gitu, ngobrol berjam-jam. Sekarang saya datengin begitu. Kalau healing menghindari. Nah, itu bedanya gitu. Ya. Kemudian yang namanya connecting dengan diri sendiri itu apalagi misalnya mendengarkan tubuh saya. Melakukan misalnya meditasi, mengatur nafas, gitu ya. Menulis jurnal. Nah, saya juga lagi menulis buku sekarang ini. Menulis buku pengalaman dengan istri, saya tulis dalam sebuah buku. Itu ada bagian dari connecting dengan diri sendiri, gitu. Nah, yang kedua yang juga penting sesungguhnya adalah connecting dengan Tuhan. Nah, itu penting tuh. Kita harus connect gitu. Apa itu connecting dengan Tuhan? Bercakap-cakap, melakukan dialog dengan Tuhan. Tentu caranya kan berbeda ya. Dengan dialog dengan manusia itu beda. Dialog dalam doa, dialog dalam sujud, ya kan? Kemudian kita juga bisa melakukan apa? Membaca kitab suci misalnya. Itu kan kitab suci itu kan adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kan. Itu Tuhan berkomunikasi dengan kita itu melalui kitab suci. Nah, cara kita connect dengan Tuhan itu gimana? Ya, melalui kitab suci itu kita tahu. Jadi, kitab suci itu kalau menurut saya itu adalah ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta yang diberikan Tuhan kepada kita supaya bisa membimbing kita ke jalan yang benar gitu. Itu yang namanya kitab suci. Nah, itu connecting with God. Itu sangat penting gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah connecting dengan orang lain. Gitu. Jadi kita kalau saya dalam kondisi seperti ini malah membuka diri dengan banyak orang gitu sekarang. Saya membuka diri dengan banyak orang, dengan teman-teman di kantor, dengan teman-teman di apa kawan-kawan lama, sahabat-sahabat lama. Mulai saya membangun komunikasi kembali karena membuka diri, membuka apa namanya relationship itu sangat penting gitu. Buka percakapan-percakapan yang tulus tanpa basa-basi. Mulai membuka diri ya. Bahkan kalau saya jalan di komplek di perumahan saya ini ya, sekarang saya sudah bergabung dengan komunitas jalan sehat gitu ya. Komunitas jalan sehat itu di depan rumah itu saya bisa jalan setiap hari itu sampai 10 kilo loh. Wow. Gimana caranya bisa jalan 10 kilo? Karena ngobrol sepanjang jalan gitu. Teman saya udah banyak sekarang nih. Tetangga-tetangga yang kalau dulu cuma hai-hai aja gitu, sekarang jadi teman jalan saya gitu. Gitu ya. Jadi itu namanya connecting dengan orang lain. Itu connecting yang ketiga gitu. Buka diri dengan orang lain, menciptakan percakapan yang tulus yang tanpa basa-basi gitu.
Nah, yang keempat adalah yang juga sangat penting, connecting dengan realitas, Tasya. Mhm. Nah, itu juga penting, karena saya itu seringkali hidup di masa lalu ya, membayangkan walau waktu istri saya masih ada, betapa bahagianya, dan seterusnya gitu. Mhm. Padahal sebetulnya kan itu menunjukkan bahwa saya belum connect gitu. Yang namanya connect itu apa sih? Connecting dengan realitas itu apa sih? Ya menerima kenyataan, ya udah gitu. Ini maunya Tuhan kayak gini gitu. Saya juga nggak mau kayak gini gitu. Istri saya juga nggak mau kayak gini. Tapi ya Tuhan maunya kayak gini ya. Ya Tuhan kan yang maha kuasa dan Tuhan itu juga pasti punya sebuah maksud gitu yang pingin Dia sampaikan kepada kita semua. Dan maksudnya itu pasti baik. Cuma kita butuh waktu untuk bisa mencerna apa yang ingin disampaikan Tuhan. Ya sudah. Jadi menerima realitas, menerima kenyataan ini apa adanya, menemukan makna dalam penderitaan. Itu juga bagian dari connecting with reality. Ya, menyadari bahwa luka itu sesungguhnya adalah bagian dari penyembuhan gitu. Ketika kita luka itu kita tahu jadi oh ini masalah saya ada di sini. Oh oke, let's heal it. Ayo mari kita sembuhkan gitu. Nah itulah yang namanya connecting. Jadi semua kegiatan connecting itu semuanya bersifat ke dalam, masuk ke dalam. Termasuk tadi yang kelihatannya keluar itu kayak misalnya kita ngobrol dengan orang lain, ketemu teman lama, berbicara dari hati ke hati tanpa basa-basi. Kelihatannya kan sebuah aktivitas yang berorientasi keluar kan sebetulnya kan. Tapi sesungguhnya itu berorientasi ke dalam. Karena dengan adanya bantuan orang lain, orang itu bisa teman, bisa konselor, bisa coach, ya, psikolog gitu ya, siapapun itu. Dengan bantuan teman sebetulnya kita bisa menggali diri kita lebih dalam lagi gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan tuh kita menjadi makin sadar akan diri kita dan menjadi makin memahami apa yang sebetulnya kita rasakan. Jadi orang lain itu kita gunakan sebagai bantuan untuk lebih memahami mengenai apa yang sedang kita rasakan gitu. Mhm. Itu Tasha. That's the so-called connecting. Oke, berarti benar-benar ini ke dalam banget begitu ya Pak Arfan. Jadi lebih memahami sebenarnya apa diri kita. Tapi gini Pak Arfan, kadang-kadang ketika kita di dalam masalah atau di dalam mungkin kedukaan, melihat ke dalam diri kita itu menjadi sesuatu hal yang terkadang nggak mudah begitu ya Pak Arfan. Gimana biar proses connecting ini bisa mulus, bisa smooth, dan kita nggak terjebak ke dalam mungkin pikiran-pikiran yang lain, distraksi-distraksi yang lain. Agar ya kita fokus kepada sebenarnya solusinya apa sih dari mungkin permasalahan yang kita hadapi ataupun mungkin kedukaan yang kita hadapi. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Sesi terakhir dalam program Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness. Dan di kesempatan pagi hari ini tentu kami masih mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Di sesi yang terakhir ini mungkin menjadi momen yang tepat juga begitu ya Pak Arfan, untuk mungkin Smart Listeners yang mau tahu gimana caranya untuk bisa lebih kenal lagi dengan konsep happiness. Dan adakah training mungkin ataupun acara-acara yang Pak Arfan adakan begitu. Gimana cara untuk mengikutinya? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Saya sedang banyak diundang ke berbagai perusahaan ya, mulai dari kementerian ya, lembaga-lembaga negara ya seperti Bank Indonesia, OJK, eh, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, juga banyak BUMN, multinational companies gitu ya, untuk bicara mengenai happiness at work gitu. Karena banyak orang yang salah mengartikan gitu. Happiness itu dianggapnya tuh nyaman gitu. Jadi apalagi milenial dan Gen Z gitu ya, kalau dikasih tantangan sedikit sama atasannya kemudian sudah mengatakan gini, Tasya, atasanku sudah mengurangi happiness levelku katanya gitu. Padahal sebetulnya yang dikurangi itu bukan happiness level Tasya, tapi comfort level, tingkat kenyamanan. Dan tingkat kenyamanan itu memang tugas setiap leader itu adalah mengurangi kenyamanan anak buahnya. Nggak boleh nyaman gitu. Kalau nyaman tuh kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak akan bisa maju kalau kamu nyaman terus. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh para leader. Tetapi sayangnya
ketika kenyamanan seseorang itu diganggu, dia mengatakan happiness levelku udah diambil Kurang. sama bosku. Nah, itu yang harus kita luruskan. Makanya eh, kita bikin program happiness at work itu. Jadi Anda bisa mengundang saya ya ke perusahaan Anda masing-masing. Dan kita nanti metodenya bukan ini loh Tasya, bukan ceramah gitu, enggak. Bukan khotbah, kayak khotbah di gereja atau di masjid, enggak. Tapi kita diskusi, kita ngobrol. Anda boleh ngomong apapun. Sesinya sangat meriah gitu. Saya jamin sangat meriah gitu ya teman-teman. Jadi silakan kalau Anda mau mengundang saya, silakan langsung hubungi ke ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Nomornya gampang ya, gitu ya. Nah, satu lagi Tasya, saya baru menerbitkan buku, judulnya adalah Life is Beautiful. Ini bukunya. Nanti Tasya saya kirimin deh. Kita bisa bahas ya nanti buku ini ya. Nanti saya akan kirimin ke Tasya ya. Ini baru fresh from the oven, baru keluar dari percetakan kemarin. Wow. Jadi bahkan di toko buku belum beredar. Baru mulai beredar hari Senin ini, Senin tanggal 21 April ini baru beredar. Sebetulnya ini buku lama saya. Buku saya itu buku kedua saya yang saya terbitkan pertama kali itu 22 tahun yang lalu di tahun 2003 saya menerbitkan buku ini 2003. Nah, tapi kemudian ini di repackage bahasanya diganti, dibuat bahasa yang lebih kekinian, lebih segar, lebih menarik karena ini saya tujukan kepada Gen Z dan milenial nih buku ini. Karena buku ini juga saya tulis ketika saya masih menjadi Gen Z dulu. Saya masih menjadi Gen Z, saya menulis buku ini. Jadi banyak konteks-konteksnya di sini yang cocok untuk Gen Z atau milenial. Jadi ini buku ini saya tulis waktu anak saya baru 2 gitu. Kan sekarang anak saya 3 ya udah gede-gede. Waktu saya menulis buku ini anak pertama saya itu baru umur 4 tahun. Wow. Dua saya baru umur 1 tahun. Bayangkan itu ya. Anak ketiga belum ada. Jadi konteksnya akan banyak kena nanti ke Gen Z dan milenial gitu. Silakan teman-teman yang mau membeli buku ini boleh langsung ke Tokopedia Arfan Pradiansyah. Dan kalau Anda beli di Tokopedia saya, ada plus-plusnya. Plus pertama adalah dapat tanda tangan langsung dari saya. Saya tulis nama Anda nanti di sini dan tanda tangan dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda boleh mengikuti nanti free seminar dari saya. Khusus untuk pembeli buku Life is Beautiful di Tokped Arfan Pradiansyah. Jadi silakan hubungi Tokped saya nanti Anda akan dapat plus-plusnya itu gitu. Untuk Life is Beautiful. Wow, udah dapat buku, dapat tanda tangan juga, dapat free training juga ya Pak Free Arfan. gratis seminar ya. Seminar, wow, ini udah plus banget. Ntar langsung smart listeners lari ke Tokopedia Pak Arfan begitu ya, langsung check out bukunya. Hari ini hari Senin berarti ya Pak Arfan ya baru tersedia. Ada di toko buku ya. Oke. Di Gramedia maksud saya ya. Di Di toko Gramedia. Gramedia akan ada hari Senin. Tapi kalau di Tokped hari ini pun udah bisa. Ya. Udah ready. Oke, Pak Arfan. Kita masih ada sisa waktu nih mungkin bisa dibahas begitu ya Pak Arfan biar nggak terjebak nih di dalam proses connecting ini karena kan kalau misalnya lagi bermasalah lagi ada problem itu kan kayaknya semuanya gelap aja begitu kan. Iya. Coldplay sampai bilang nanti lights will get you home tapi kok cahayanya nggak kelihatan gitu nih gimana Pak Arfan? Ya karena kita nggak ngidupin lampu. Ketika kita gelap, yang kita lakukan dengan healing itu kita pergi keluar. Padahal kalau ruanganmu gelap, kamu hidupin lampu dong. Tapi bagaimana mungkin kita mau ngidupin lampu? Orang yang ngidupin lampu itu tujuannya adalah bukan pergi keluar kan? Orang yang ngidupin lampu itu tujuannya dia akan berdiam di ruangan itu. Orang yang keluar dia nggak akan ngidupin lampu. Bahkan dia juga nggak tahu kalau ada lampu. Dia pergi keluar mencari sesuatu yang terang di luar. Padahal masalah itu ada di dalam, bukan di luar. Gitu. Makanya kalau kita bicara mengenai solusi itu kan selalu diartikan apa? Jalan keluar. Padahal yang paling penting bukan jalan keluar. Apa? Jalan masuk, jalan di dalam. Jalan ke dalam, Jalan iya. ke dalam. Itu namanya connecting. Gitu ya, gimana kita bisa keluar dari gelap kalau kita tidak menyalakan lampu. Tapi gimana kita menyalakan lampu kalau kita begitu gelap kita langsung keluar, menjauhi masalah. Jadi healing itu adalah healing dalam pengertian umum ya. Healing itu adalah distraction.
hal-hal yang kita lakukan untuk melupakan masalah, hal-hal yang kita lakukan untuk buru-buru move on tanpa memahami masalahnya itu seperti apa. Yang penting kita merasa nyaman. Kalau connecting itu bukan distraction tapi integration. Itu bedanya tuh. Itu kata kunci itu. Kalau kita bicara connecting itu kata kuncinya integration. Kita menyatu dengan diri kita. Kita masuk ke dalam, memahami apa yang kita rasakan, memahami rasa sakit itu kayak apa, memahami duka cita itu kayak apa, lukanya, perihnya, pedihnya, pilunya, itu dipahami semua. Dan inti dari semuanya kan tadi eh, pertanyaan Tasya tadi sebelum break kan adalah bagaimana caranya connecting itu bisa mulus kan? Hmm. Caranya gimana? Menyadari mindsetnya dulu bahwa orang yang mau healing itu kan adalah orang yang punya masalah, gitu ya. Nah, tetapi yang lucunya punya masalah tapi nggak mau nyelesain masalah, punya masalah tapi ingin melarikan diri dari masalah. Ya, misalnya ada orang dikasih feedback for improvement sama atasannya, ya kemudian nggak terima, kemudian jadi merasa galau, baper, kemudian oke aku mau healing dulu deh, besoknya ambil cuti 2 hari, gitu ya, pergi kemana lah gitu. Terus ketika dia cuti lebih bahagia dong, lebih gembira sebetulnya ya, happier. Tapi kan kemudian ketika dia masuk kantor lagi, ketemu lagi sama atasan itu, Hmm. balik lagi, dikasih feedback for improvement lagi, karena kok nggak berubah-berubah ini anak ini gitu, ya galau lagi gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan bukan menjauhkan diri kita dari masalah itu, tetapi mendekatkan diri kita kepada masalah itu, memahami apa sebetulnya masalahnya. Dalam konteks tadi kita dikasih feedback sama atasan kita, memahami sebenarnya maunya dia apa sih? Sebenarnya dia orang yang kayak gimana sih? Sebenarnya dia ekspektasinya tuh seperti apa sih? Gitu. Supaya masalah itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tapi ketika kita cuma healing pergi tanpa memahami masalahnya, besok akan terulang lagi. Wong masalahnya belum selesai kok gitu. Jadi kata kuncinya itu. Jadi bagaimana caranya supaya connecting itu bisa mulus? Pahami connecting itu adalah hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjiwa besar. Seperti yang saya bilang tadi, itu contoh connecting saya ya. Minggu lalu itu saya kan punya waktu dulu sering jalan sama istri itu jalan pagi ke sebuah komplek itu dekat rumah saya, tapi kompleknya bagus gitu, cukup besar. Saya sering kali duduk di kafe, sebuah kafe itu sampai mungkin lebih dari 20 kali saya ada di kafe itu gitu, duduk sama istri saya. Itu setelah istri saya berpulang itu kafe itu adalah tempat yang paling saya hindari gitu. Ya karena pasti kan akan menguras air mata dan sebagainya gitu. Tapi kemudian saya bilang, ini mau sampai kapan nih kayak gini nih? Akhirnya minggu lalu saya jalan pagi sendirian dan saya datengin itu tempat itu. Saya duduk di situ. Ya nangis-nangis juga sih gitu ya. Tapi ya itulah cara menghadapi masalah. Jangan lari, jangan lari. Dan ketika kita berani menghadapi masalah, akhirnya itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Oh iya ya, oh rasanya kayak gini. Ya udah kita dalami aja. Ya memang fase kedukaanku baru sampai situ. Ya udah aku dalami saja gitu. Jadi saya udah mulai tuh membuat list tuh. Apa hal-hal yang saya hindari sekarang saya datengin. Saya hadapi itu semua. Ya dengan segala apapun yang sedang saya rasakan. Dan itu sebetulnya adalah cara kita untuk connect dengan diri kita gitu. Ya, itu menyembuhkan nanti. Kalau harus menghindar terus gitu ya, itu hanya distraction saja, hanya akan menghasilkan kepuasan sesaat. Karena masalah utamanya belum selesai. Dan masalah itu akan terus menghantui hidup kita gitu. Nah ini bisa kita aplikasikan dalam situasi apapun ya, bukan hanya dalam situasi duka ya. Dalam situasi apapun, ketika kita menghadapi masalah, ada orang yang mengganggu kita atau yang membuat kita tidak nyaman, hadapi itu, temui orangnya, katakan apa yang Anda inginkan, tanya apa ekspektasi dia, tanya apa yang menurut dia baik, minta feedback, kayak gitu. Itu namanya connecting, gitu. Kalau healing ya fata morgana gitu, senang sebentar, besok balik lagi, gitu. Healing lagi gitu, nggak habis-habis nanti, never ending stories. Oke, baik. Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya. Ini mengingatkan kita kembali begitu ya, Pak Arfan, bahwa namanya masalah kalau makin dihindari ya nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau di connecting, kalau dihadapi, ya nanti cahaya akan
menuntun kita pulang begitu ya, Mari akan hidup Wisma lagi. Atlet, ya. Oke. Oke. Pak Arfan, terima kasih sekali lagi dan selalu terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Pak Alex, terima kasih sudah bergabung. Pak Ahmad, Pak Rizky, terima kasih. Say hi semua Pak Arfan dan mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung di kesempatan hari ini. Dan kita harus tutup perbincangan dalam program Smart Happiness. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy happy now. now.